Untuk lebih validnya silahkan teman-teman mengeceknya di akun SIM PKB masing-masing ya. Di sini kita cek yaitu pada bagian Sobat-sobat ya, ketika kita melakukan pendaftaran PPG untuk teman-teman yang masuk ke dalam sasaran B yang nantinya harus ikut seleksi administrasi, maka ketika kita lengkapi profil, di sini ada 4 hal yang harus kita lengkapi. Yang pertama adalah biodata diri, kemudian linearitas ijazah dengan bidang studi PPG, kemudian kita memilih bidang studi PPG, dan juga berkas pendukung. Nah, setelah sebelumnya kita memberikan tutorial terkait tentang yang sudah checklist hijau ini, maka pada video ini kita akan memberikan panduan kira-kira bagaimanakah mengisi biodata diri. Dikarenakan di bagian biodata diri ini ada hal-hal yang perlu kita isikan disesuaikan dengan kondisi kita ya, dan tentunya di sini nanti akan menentukan apakah nanti kita akan bisa melanjutkan ke seleksi akademik ataukah tidak. Karena kalau misalkan di sini ajuan data kita, ajuan berkas setelah nanti kita ajukan ini nanti kita ditolak, maka kita nggak akan bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Tentunya di sini kita harus cermat ketika melakukan pengisian biodata diri. Kurang lebihnya untuk bagian tab data diri ini adalah seperti ini. Jadi ada data yang kita isikan mulai dari jabatan, kemudian gelar depan belakang, jabatan fungsional. Kemudian di sini ada data-data lainnya terkait tentang mapel yang diamput juga. Sehingga nanti setelah kita sudah lengkap dari pengisian biodata diri dan juga ketiga berkas lainnya, maka nanti akan siap dikirimkan ketika semuanya sudah checklist warna hijau seperti ini. Nah, kira-kira bagaimanakah cara melengkapi biodata diri? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, untuk melengkapi data diri kita login dulu ya. Di sini kita masuk ke ppg.kemdikbud.go.id. Selanjutnya di sini kita login dengan akun SIM PKB kita. Di sini kita bisa langsung saja klik login SIM PKB. Dan kemudian di sini kita masukkan alamat surel dan juga passwordnya. Kemudian kita klik masuk. Dan berikutnya di sini untuk melanjutkan pengisian profil, teman-teman silahkan klik di sini yaitu bagian biodata diri. Nah, di sini untuk linearitas ijazah dan juga bidang studi PPG sudah kita isi, sudah checklist warna hijau. Kita nanti biodata diri ini juga diisi juga harus checklist warna hijau seperti ini ya. Untuk tutorial yang terkait tentang linearitas ijazah dengan bidang studi PPG silahkan simak pada video sebelumnya. Dan kali ini kita akan berfokus pada pengisian biodata diri. Nah, untuk mengisi biodata diri, maka di sini silahkan teman-teman di scroll ke bawah, kemudian di sini kita klik di sini ya, bagian biodata diri. Nah, di sini ada 3 hal yang kita isikan, yaitu yang pertama kita isikan informasi dasar, kemudian yang kedua kita isikan instansi asal, kemudian kita isikan informasi rekening. Nah, sobat-sobatnya di sini kita isikan itu adalah pada bagian data-data yang di sini diwajibkan kita untuk diisi ya. Nah, untuk bagian data yang bersumber dari Dapodik ini tentunya kita nggak bisa ya untuk mengubahnya. Nah, selanjutnya untuk mengubah isian ataupun juga untuk melengkapi data di bagian biodata diri, teman-teman silahkan klik di sini ya, yaitu di tombol lengkapi. Dan selanjutnya di sini saya ini mengajar di SD ya. Saya mengajar di SD, kemudian kondisinya saya mengajar di kelas 5. Berarti di sini karena ijazah saya itu adalah S1 PGSD, kemudian saya menjadi wali kelas, berarti untuk jabatan di sini adalah silahkan dicek di SK-nya. Misalkan di P3K itu adalah guru kelas ya. Nah, di sini kita bisa isikan yaitu guru kelas. Jabatan adalah guru kelas, kemudian di sini untuk jabatan fungsional. Nah, teman-teman apakah sudah memiliki SK jabatan fungsional ataukah belum? Kalau misalkan belum, berarti di sini kita klik sini ya. Nah, kalau misalkan di sini jabatan fungsional itu seperti apa sih? Jabatan fungsional itu adalah sebuah SK yang menunjukkan kita itu jabatan dalam fungsional guru itu seperti apa. Kalau golongan 3A dan 3B itu adalah di sini guru pertama. Namun kalau misalkan kita ini belum mendapatkan SK jabatan fungsional, maka kita tidak mengisikan ya untuk yang di sini. Untuk yang guru muda itu adalah 3C dan 3D dan seterusnya. Nah, karena saya masih guru kelas, masih baru, saya belum punya SK Japfung, maka di sini saya klik strip ya. Kemudian untuk gelar depan ini apakah ada apakah tidak? Kalau misalkan di sini
kita nggak ada ya tidak ya. Gelar depan itu misalkan ada DRA, kemudian IR dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya di sini untuk gelar belakang. Nah, gelar belakang teman-teman dicek di bagian ijazahnya. Gelar belakangnya ini apa? Kalau saya UT kan ini adalah di sini SPD, kemudian ada SD-nya. Apakah ada SD-nya ataukah tidak? Ini disesuaikan dengan kondisi masing-masing ya. Nah, ini kita biarkan dulu. Kalau misalkan nanti nggak bisa di save, nanti kita mungkin diberikan strip seperti ini ya. Nah, ini kita coba kosongi dulu. Dan berikutnya di sini instansi asal sudah. Nah, kemudian di sini dari jabatan kita sebagai guru kelas, maka di sini saya itu mata pelajaran yang diampu itu apa? Kalau misalkan di SD itu kan adanya guru kelas dan juga guru mapel kan. Kalau guru mapel itu ada dua biasanya, yaitu guru PJOK dan juga guru agama. Nah, saya mengajar kelas, kemudian di sini saya jadi wali kelas, kemudian saya ijazahnya S1 PGSD, bidang studi saya juga nantinya guru kelas. Maka di sini mapel yang saya ampu ini adalah karena saya mengajar di kelas 5, maka di sini adalah guru kelas. Nah, guru kelas atas atau guru kelas tinggi. Untuk lebih validnya silahkan teman-teman mengeceknya di akun SIM PKB masing-masing ya. Di sini kita cek yaitu pada bagian di sini ada profil. Teman-teman silahkan cek di bagian profilku untuk pemilihannya ini apa. Nah, di sini kita cek pada mapel UKG 2015 saja ya. Nah, di sini kita itu terdatanya itu sebagai guru kelas atas atau sebagai guru kelas bawah. Kita bisa ubah juga kan di sini di bagian tombol pensil ini. Ini adalah untuk mapel-mapel yang ada pada SD. Nah, ini kita bisa klik di sini untuk memilihnya. Ini kan jenjang SD ya. Nah, di sini kita scroll di sini. Ini adalah kalau misalkan di SD itu adanya guru agama kan, kemudian guru bahasa dan lain sebagainya. Kemudian di sini adanya itu untuk guru kelas itu guru kelas atas untuk kelas 4, 5, 6 dan guru kelas bawah ini untuk kelas 1, 2, 3. Jadi kalau misalkan saya ini mengajar di kelas 5, berarti saya guru kelas SD yang kelas atas kan. Berarti untuk jabatan guru kelas, kemudian mapel yang diampu ini adalah guru kelas. Oke, seperti ini. Namun kemarin kawan saya tuh mengisikan guru kelas tinggi pun itu juga tidak apa-apa ya. Jadi ini kita anggap suatu hal yang nggak masalah. Kemudian kita scroll ke bawah. Dan kemudian saatnya di sini kita mengisikan informasi rekening ya. Dan di sini kita isikan untuk rekening kita ini apa. Di sini ada berbagai macam opsi. Ini kita bisa pilih ya. Misalkan adalah seperti ini di BPD, tentunya di masing-masing provinsi ada kan sesuai dengan kebijakan untuk pembayaran gajinya. Kemudian cabangnya kita isikan cabang mana. Oke, sudah kita isikan yaitu BPD mana, kemudian cabang mana, kemudian nomor rekeningnya berapa diisikan, nama pemiliknya siapa. Tentunya nama kita ya teman-teman. Nah, berikutnya setelah itu kita klik sini, klik simpan. Oh, ternyata mohon maaf sesi Anda habis. Ini kita login lagi ya. Kita klik login. Oke, sekarang kita sudah login lagi. Nah, di sini untuk kontak, nomor HP WA ini ada yang diupdate apa enggak? Kalau misalkan ada, silahkan diganti ya. Tentunya yang aktif nomor HP atau WA-nya. Kemudian teman-teman ada yang bertanya terkait tentang alamat surel. Alamat surel yang dimaksud di sini ini adalah alamat surel untuk diri kita pribadi ya. Ini adalah bukan yang berakhiran simpkb.id, namun di sini adalah alamat surel yang kalau misalkan saya ini menggunakan @gmail.com ya. Jadi inilah email kita, kemudian gmail.com. Tentunya nanti alamat email yang di sini ini harus bisa ya untuk dikirimi email via kotak masuk. Setelah fix di sini kita klik saja simpan. Oke, untuk data sudah berhasil disimpan ya. Nah, dengan demikian kita bisa klik tutup. Kemudian kita bisa ciutkan. Kemudian kita lihat ke atas apakah sudah checklist warna hijau. Oke, sekarang biodata sudah checklist warna hijau. Nah, demikian untuk mengisi biodata. Untuk yang lainnya silahkan cek video setelah ini ya.